lagi, silakan duduk anak-anak. Coba kita berdiri dulu. Berdiri. Coba lihat kerapiannya masing-masing, bajunya, celananya sudah rapi belum? Sudah? Sudah. Kalau sudah rapi, sekarang lihat ke temannya, sana sini kiri kanan. Temannya sudah rapi belum? Sudah. Kemudian lihat lagi kiri kanannya, ada sampah enggak di kelasnya? Ada. Nah, tolong ambil, simpan di tong sampah. Ayo, sampahnya. Ambil dulu ya. Buang di tong sampah. Ayo. Masih ada? Ayo cepat. Buang dulu ya. Setelah itu masuk kembali ke dalam ruangan. Siapa yang belum masuk? Ya, Johari, silakan masuk Johari. Baik, silakan duduk dulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Enggak. Ya. Terima kasih, sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdiri, kita berdoa dulu. Ando silakan memimpin doa. Ya, silakan. Siap, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih Ando sudah membawa kita dalam doa. Kemudian kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Negara apa kita? Indonesia. Cinta enggak kepada negara kita? Cinta. Cinta kepada tanah air? Cinta. Kalau cinta, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu nasional kita. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Nah, sesuaikan dengan musiknya ya. Siap? Siap. Ayo Andre, berdiri yang benar ya. Siap ya? Siap. Dengarkan baik-baik. Terima kasih. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Siap? Siap. Hitungan ketiga kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Semangatnya sungguh luar biasa. Silakan.
silakan duduk kembali. Di sini kelas 6 ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Baik, terima kasih sudah hadir semua. Jadi siap belajar untuk hari ini? Siap. Sebelum memulai pelajaran, kita kan sudah ulangan kan? Sudah ulangan belum kemarin? Di ulangan itu ada enggak kalian mendapatkan lembar kerja atau lembar jawaban? Ada? Ada. Baik. Di lembar jawaban itu apa yang kalian isi di situ di awalnya itu? Identitas. Ya, identitas, benar Rizky. Yang lain? Identitas. Identitas. Identitas itu apa saja di situ? Nama, kelas, tanggal, ya, mata pelajaran. Baik, jadi masih ingat ya? Nah, mata pelajaran. Jadi masih ingat ya? Jadi di apa tadi di lembar apa tadi? Lembar jawaban. Ketika ulangan kan, ulangannya mata pelajaran apa, hari apa, tanggal berapa, kemudian nama siapa. Nah, jadi itu merupakan identitas tadi ya, identitas diri. Nah, jadi tidak mungkin kan di situ yang mengerjakan ulangannya di situ harusnya namanya kalian sendiri lalu mengisi identitas orang lain, kan tidak mungkin kan? Nah, baik, bagus. Jadi sudah tahu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Di dalam kelas ini untuk mengeraskan suara itu apa namanya? Tadi kalian sudah mendengarkan lagu. Bapak gunakan apa tadi? Box atau salon atau speaker. Ya, speaker. Nah, di speaker di rumah itu punya enggak speaker? Punya. Ada yang enggak ya? Baik itu speaker yang kecil, speaker yang besar. Ketika speaker itu rusak atau tidak lagi dipakai, pernah enggak kalian membukanya? Pernah ya? Nah, kemudian di dalamnya itu ketika kalian buka itu ada apa yang kalian jumpa? Ya, ada magnet. Ada apa tadi depan? Magnet. Magnetnya itu berbeda-beda ukuran dan juga banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk di tema 5 wirausaha, subtema 1 dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran 1. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak harapkan anak-anak setelah mengamati video tentang teks formulir yang akan Bapak tayangkan nanti, kita bisa bertanya jawab, baik bertanya dengan teman, baik menjawab pertanyaan teman. Kita juga bisa menganalisis teks formulir, kemudian bisa melengkapi teks formulir yang akan kalian lihat nanti ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan diskusi kelompok atau kerja kelompok. Nah, kerja kelompok. Setelah kerja kelompok, kita akan mempresentasikannya. Perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Nah, lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita setelah melakukan percobaan, jadi kita nanti akan melakukan percobaan tentang magnet. Nah, Bapak harapkan di kelompoknya masing-masing nanti kalian tahu jenis magnet, tahu sifat-sifat magnet ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yaitu yang pertama tadi tentang apa?
teks formulir. Yang kedua tentang magnet, sifat-sifat magnet. Selanjutnya kita akan melihat tayangan atau gambar. Nah, Bapak akan sajikan gambar. Sudah dilihat? Semoga jelas ya. Nah, kalian akan melihat gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Ya. Di sini ada 2 gambar. Ada berapa gambar? 2. Gambar apa yang kalian lihat? Formulir. Formulir. Bentuk magnet. Bentuk magnet. Jadi ada 2 formulir. Yang pertama ada 2 gambar. Yang pertama itu formulir dan yang kedua adalah bentuk magnet. Kalian pernah tadi di awal Bapak sudah tanyakan juga, pernah melihat magnet? Nah. Di mana kalian bisa menjumpai magnet? Salon, box, kemana lagi? Speaker, kemana lagi? Selain alat elektronik ya, di mesin-mesin, di motor ada nggak? Ada. Ya. Jadi banyak ya magnet itu, berarti magnet itu bisa dijumpai di mana saja. Di mana, Andre? Salon. Bukan salon rambut ya, tapi salon yang ini. Nah, speaker tadi. Nah, kemudian ketika kalian mendaftar sekolah, pernah mendaftar sekolah? Nah, ketika kalian mendaftar sekolah waktu SD itu kan, kalian itu akan mengisi apa ketika mendaftar? Formulir. Formulir apa? Pendaftaran. Ya, formulir pendaftaran. Nah, jadi formulir pendaftaran, kemudian magnet ya. Baik, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Bapak akan membentuk 3 kelompok. Jadi kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, karena siswa kita 12, nah jadi ada 3 kelompok. Jadi setiap kelompoknya berapa orang? 4 orang ya. Baik, langsung saja ini langsung untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1, ingat ya. Kelompok 1, ketuanya Pio. Ini kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya Rizky. Dan ini kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya Mai. Ya. Nah. Jadi sekarang silakan duduk berhadapan. Ya, silakan duduk berhadapan dulu. Nah, sekarang Bapak ingin memperlihatkan ada beberapa benda yang Bapak bawa. Bapak memperlihatkan ada beberapa benda yang Bapak bawa. Banyak ya. Ini kecil tapi banyak ini. Ini ada apa? Obeng. Obeng itu logam ya. Ini ada paku. Lihat semua ya. Paku. Ada lagi? Besi, sudah tahu semua. Kemudian ini kayu ya. Nah, ini apa? Ini apa? Ada yang tidak tahu atau ada yang belum jelas ini? Tahu. Nah, jadi kalian sudah membentuk kelompok. Nanti Bapak harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelompok. Ya, saling saling kerjasama.
Apalagi? Membantu. Nah, saling membantu. Saling membantu ya. Ya. Nah, kemudian Bapak tunjukkan lagi. Ketika masuk sekolah tadi, apa namanya? Mengisi formulir. Jadi tahu ya formulirnya ya. Nah, formulir masuk sekolah. Baik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu tahu? Tahu enggak LKPD? Dah. Nah ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Baik, coba semua kelompok perhatikan dulu di sini. Nah, Bapak kasih videonya dulu ya tentang teks formulir ya. Nah, kalian simak ya. Simak ya, nanti lanjutkan diskusinya ya. Nah, lanjut diskusinya. Siap ya. Pada saat kita ingin mendaftarkan sekolah atau saat kita ingin mendaftar lomba, biasanya ada formulir yang harus kita isi. Bagaimana cara mengisi formulir yang tepat sesuai dengan petunjuk? Kita simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 3.5 dan 4.5 dengan materi petunjuk pengisian formulir, tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Kalian sudah siap? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang tepat. Dalam proses pengisian formulir, tentu memiliki petunjuk pengisian. Biasanya saat kita mengisi formulir, kita akan dibantu oleh petugas yang memberikan formulir tersebut. Namun, bila formulir tersebut harus diisi dengan mandiri, maka terdapat petunjuk dalam pengisian formulir tersebut. Anak-anak hebat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan petunjuk pengisian formulir? Petunjuk pengisian formulir merupakan daftar petunjuk yang dapat memberikan informasi tentang cara pengisian formulir. Petunjuk ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan dalam mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir biasanya terletak di bagian bawah formulir. Perhatikan petunjuk pengisian formulir dengan teliti karena biasanya ada beberapa data yang hanya diisi oleh petugas. Gunakan juga tinta hitam dalam pengisian formulir. Nah, setelah kita memahami petunjuk pengisian formulir, selanjutnya mari kita mempelajari langkah-langkah dalam mengisi formulir. Langkah pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Kedua, baca petunjuk pengisian dan isi sesuai dengan petunjuk. Ketiga, perhatikan bagian yang harus diisi dan yang tidak diisi. 4. Isilah formulir sesuai dengan permintaan, tidak perlu ditambah atau dikurang. Dan yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkahnya, sekarang perhatikan contoh pengisian formulir berikut. Di sini ada sebuah petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN dan juga ada formulir Sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN yang belum terisi. Nah, sebelum kita mengisi formulir, kita simak petunjuknya ya. Pertama, isi formulir menggunakan nama lengkap. Jadi, nama kita ditulis secara lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang kedua, isilah formulir dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Keempat, tulis alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Dan kelima, tulis tujuan untuk mengikuti klub. Dan keenam, jangan lupa sertakan tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Oke, kalian sudah melihat tayangan formulir tadi ya. Nah, sekarang melanjutkan diskusinya.
Lanjutkan diskusinya tentang teks formulir ya. Nah, lanjutkan. Ada 7 pertanyaan ya di teks formulir itu ya. Nah, harus aktif semua ya dalam diskusinya ya. Nomor berikutnya lagi ya. Nomor berikutnya. Oh ya. Nomor apa lagi nih Kak? Ayo teman-temannya bantu. Bantu loh. Nanti tulis di bawahnya ya. Nah, masukkan di kolom itu ya. Maka sudah jawaban di apa pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini dibaca. Kalau sudah lanjutkan di soal berikutnya. Itu kan ada 7 ya. Nah. Bagaimana Tio? Atau ada yang mau bertanya tentang teks formulir yang barusan Bapak tayangkan? Ada yang mau bertanya? Baik, berarti paham semua ya tentang teks formulir ya. Cari paham cari. Paham ya? Lanjutkan soal berikutnya. Masih tujuannya itu isinya itu apa? Tujuannya sudah nomor berapa Rizky? Nomor 2. Lanjut nomor 3 lagi. Perbedaannya itu apa perbedaannya? Yang tidak ada di sini dan yang di sini apa gitu? Itu perbedaan. Perbedaan apa sih beda antara formulir A dengan formulir B? Habis itu lanjut nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya. Ya, kalau sudah lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kalau sudah lanjutkan nomor berikutnya. Lihat soalnya apa tujuan formulir A, apa tujuan formulir B. Nah, ini formulir B tujuannya ini apa? Kita menentukan ini ya. Formulir B itu apa?
Lanjutkan nomor berikutnya. Nah, dijawab semua soalnya. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD 2. Ya. Sudah? Dan nomor berapa? S? Waktu sisa 3 menit. Sisa 3 menit ya. Ayo Andre. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD 2. Ya. Kelompok 1 sudah? Belum. Nah, sebentar lagi ya, waktunya hampir habis ya. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Coba dirapikan dulu LKPD-nya. LKPD yang Bapak bagikan yang kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut ke LKPD 2 ya. Itu simpan dulu baik-baik. Nanti setelah LKPD 2 dikerjakan, nanti kita akan mempresentasikannya. Nah, ini LKPD 2 ya. Nanti setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masih bersama kelompoknya ya. Nah, dilihat dulu, nanti Bapak akan jelaskan cara mengerjakannya.
Yang LKPD 1 tadi simpan dulu. Sudah dapat semua LKPD 2-nya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan, masih di dalam kelompoknya. Coba dengarkan dulu sebelum mengerjakan. Sudah? Lihat di halaman depannya. Ada ya? Nah, nanti tulis kelompoknya kelompok berapa. Tulis juga namanya 1, 2, 3, 4 orang. Tulis juga namanya siapa-siapa ya. Nah, kemudian di halaman kedua. Nah, halaman kedua. Ada halaman kedua? Ada halaman kedua? Coba lihat halaman kedua. Buka dulu. Nah, langkah kegiatan nanti setelah Bapak menjelaskan ini untuk pengerjaan LKPD, Bapak akan membagikan bahan-bahan dan alat untuk kalian melakukan percobaan ya. Nah, nanti karena bahan dan alatnya terbatas, nanti bergiliran kelompoknya ya. Nah, yang pertama itu cara melakukan percobaannya itu dekatkan magnet lingkaran dengan bahan-bahan yang tersedia. Bahan-bahan yang tadi apa saja. Nah, tetapi jangan sampai bersentuhan katanya. Kemudian amati atau lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ketika kalian melakukan percobaan. Kemudian masukkan hasil percobaan kalian di dalam ini. Ada kolom ini kan. Nah, jadi nanti hasilnya dimasukkan, dituliskan di sini sesuai dengan perintah ya, sesuai dengan perintah di LKPD. Setelah itu nanti kalian mempresentasikannya setiap perwakilan kelompoknya di depan kelas ya. Nah, di sini ada perintahnya ya. Yang ini perintah. Setelah mengamati dan melakukan percobaan, sebutkan sifat-sifat dari magnet. Tuliskan di sini. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan di LKPD? Tidak, sudah jelas ya. Bisa mengerjakannya. Sebelum mengerjakan, Bapak akan membagikan alatnya dan bahannya setiap kelompok ya. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kita mulai dari kelompok 1. Nanti bergantian. Bergantian. Nah, ini kelompok 1. Kelompok yang lain namanya ditulis di situ ya. Kelompok berapa, tulis nama-nama anggota kelompoknya. Oke, silakan ambil. Mau yang besar yang kecil? Yang besar. Nah, ini magnetnya, coba. Ini tadi apa? Besi. Besi. Coba didekatkan. Nah, dia akan menempel ya. Ya. Itu juga dengan yang lain. Dicoba semua. Nanti setelah itu, dicoba dengan kertas juga ya. Dicoba dengan kertas. Kemudian ya, coba ini. Ini kelompok 2 dulu. Coba dulu ya. Ayo kelompok 2. Walaupun kecil ini, tapi ini jangan sampai bersentuhan. Coba lepas. Jangan sampai bersentuhan. Bisa dicoba di kertas juga ya. Kertas. Nah, dicoba dulu. Coba dengan plastik. Bisa enggak? Jangan ini. Bisa enggak dia narik dari sini? Enggak, ini biarkan di sini. Nah, besinya di sini. Kemudian kayu. Kayunya dicoba juga. Bisa enggak dia narik kayu? Enggak. Nah, diingat ya, nanti dituliskan di LKPD-nya. Bisa juga lihat di materinya, di bahan tadi mana bahan ajar.
tekan. Nah, lihat di sini. Sudah melakukan percobaannya tadi? Sudah kelompok 1? Sudah. Nah, ayo ke sini. Kasih kelompok lain lagi. Kertasnya juga. Kertasnya juga. Tulis apa hasilnya sesuai perintahnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mana tadi? Sudah ya? Coba kayu tadi bisa nggak ditarik? Nah, coba ini besi, ini kayu. Nah, bisa nggak? Kalian lakukan. Apa nanti ini? Dengan plastik bisa nggak dia menarik? Jangan sampai hilang ya. Nah, berarti itu benda apa ini? Plastik. Dia tebal atau tipis? Tipis. Nah, berarti benda tipis kan? Nah, ini kan benda tipis kan? Nah, tapi kalau dia ini diginikan, bisa nggak dia ini? Bisa nggak naik ke sini? Sini besinya, besi ujung sini, magnetnya sini. Kemudian mana magnetnya tadi? Nah, coba dites lagi ini, dicoba lagi. Nah, dia yang tolak menolak itu mana? Ya kan? Nah, yang ada yang berlawanan, ada yang tarik menarik kan? Coba nih. Ayo coba. Dah, sini lagi gantian. Dah, tulis di sini. Ya silakan. Sudah tulis di situ. Waktunya 10 menit ya untuk mengisi itu ya. Sudah kelompok 3? Cepat. Waktunya cuma 10 menit ya. Ayo tuliskan. Bisa dibaca tulisan ya. Jadi nanti setiap kelompok 2 orang ya. Yang satu perwakilan dari LKPD 1, yang kedua perwakilan LKPD 2. Harus bisa dibaca ya.
Nanti LKPD satunya kita mulai dari kelompok 3 yang duluan ya. Dari kelompok 3 yang duluan. Sudah? Ayo cepat. Kelompok 3 siap-siap tampil. LKPD 1 yang pertama tadi. Siapa yang pertama tadi? LKPD 1. Siapa yang tampil? LKPD 1. Nah, kasih sini. Siap-siap. Mana tadi LKPD 1 kasih main. Mulai dari nanti dulu main. Dibacakan yang apa saja yang ini dibacakan. Yang kedua bacaan ya. Itu juga ini. Yang kelompok 2 siapa yang baca LKPD 1? Nah, ini bisa nggak dibaca yang lain nih? Bisa nih? Bisa ya? Perwakilan kelompok ini siapa yang LKPD 1-nya? Nah, keluarkan dulu. Dia lagi nulis ini, biarkan kamu yang siapa yang bisa membaca ini? Tahu. Nah, tapi nanti kan yang baca ini kan gantian kawan ya. Nah, baca ini jawabannya ya. Jadi baca semuanya ini jawabannya. Siap ya? Waktu sisa 2 menit ke LKPD 2. Habis ini mempresentasikan di depan mulai dari kelompok 3. Kalau kelompok 3 sudah siap? Sudah, ya perwakilan kelompok 3 silakan maju untuk LKPD 1. Silakan. Garing-garing suaranya ya. Di sini aja. Nah, yang lain mendengarkan. Nanti kalau ada yang mau menanggapi silakan, atau ada yang mau bertanya silakan. Apa saja yang kamu temukan dalam formulir tersebut? Kedua formulir tersebut sama-sama memuatkan data diri. Kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A ada nama orang tua dan pekerjaan orang tua. Formulir B tidak ada. Nomor 3, apa tujuan dari formulir A? Tujuan formulir A digunakan untuk mendaftar bimbingan belajar. Nomor 4, apa tujuan dari formulir B? Tujuan formulir B digunakan untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Nomor 5, kenapa formulir itu kita butuhkan? Karena digunakan untuk mengisi data. Nomor 6, kapan kita mengisi formulir? Pada saat pendaftar masuk sekolah. Nomor 7, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir adalah lembaran kertas yang berisi data-data penggunaannya. Ya, baik. Jangan dulu duduk. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain? Tunggu dulu, Mai. Sabar.
Kelompok lain ada yang menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, berarti di kelompok 3. Kelompok 3. Jadi jawabannya sudah bagus. Kemudian jawabannya juga sudah tepat. Dari 7 pertanyaan itu sesuai dengan teks formulir yang ada di LKPD. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Sekarang giliran kelompok 2. Untuk LKPD 1 silakan maju. Nanti dulu Rizky. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan satu. Apa saja yang nomor 1? Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Ada identitas diri atau data diri. Apa perbedaan antara nomor 2? Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A ada identitas orang tua, sedangkan formulir B tidak ada identitas orang tua. Tidak. Apa tujuan dari formulir A? Untuk mendaftarkan pembelajaran. Apa tujuan dari formulir B? Untuk melengkapi syarat lomba. Mengapa formulir itu dilakukan? Karena digunakan untuk mengumpulkan informasi dan melengkapi data diri. Kapan kita mengisi formulir? Ketika mendaftarkan untuk masuk lomba. 7. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir adalah untuk mengisi data-data. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Atau ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Sudah bisa dipahami? Nah, jadi untuk kelompok 2, kelompok Rizky, jadi pertanyaan itu sudah dijawab semua dan juga sudah benar jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Sekarang kelompok 3, ayo. LKPD 1, silakan. Nomor 1, apa saja yang kamu menemukan dalam kedua formulir tersebut? Identitas, nama lengkap, umur, kelas, dan alamat. Nomor 2, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A terdapat pekerjaan orang tua, nama orang tua, program khusus, hari khusus, dan waktu khusus. Nomor 3, apa siswa dari formulir A? Untuk apa juga dari formulir B?
Apa yang dapat kamu tunjukkan Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah paham? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lihat kode 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Silakan. Ya, cepat. Yang lancar sedikit. dan melakukan cobaan bentuk cepat dari magnet. Magnet dapat menarik benda berbentuk dua magnet. Medan magnet membentuk gaya magenta. Tiga magnet dua untuk magnet tiga dapat menarik menarik atau akan tolak menolak. 5 4 magnet bisa hilang. Nah, sebentar, tunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1, kelompok 2? Tidak ada. Paham ya sifat-sifat magnet ya? Paham. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kelompok 1, silakan maju. Setelah itu kelompok 3 ya. Ayo. Yang pertama adalah dapat menarik suatu benda lain. Gaya magnet tidak hanya ada di kutupannya saja. Kutupan utama diantaranya kutupan utara dan kutupan selatan. Gaya magnet memiliki gaya tarikan dan gaya meletakkannya. Sifat lain dari magnet yakni dapat menghasilkan atau melemah. Sudah? Nah, baik, ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Tidak, paham ya? Paham. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan yang terakhir kelompok 3, silakan. Maju. Ya, silakan. Ya. Medan magnet membentuk gaya magnet.
hilang. Baik, ada yang mau ditanggapi di kelompok 3? Tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih untuk setiap perwakilan kelompok, baik yang sudah membacakan atau mempresentasikan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, jadi di LKPD 1 itu tadi ada 7 pertanyaan, sudah dijawab dengan benar setiap masing-masing kelompok dan bisa menjawab dari ke-7 pertanyaan itu. Dan di LKPD 2 tadi menyebutkan sifat-sifat apa tadi? Sifat-sifat magnet. Nah, jadi di LKPD 2 itu menyebutkan sifat-sifat magnet. Apa saja sifat magnet? Yang pertama, sifat magnet dapat menarik benda tertentu seperti besi, ya kan? Apalagi obeng, paku, nah, palu, yang pokok yang terbuat dari besi atau logam, ya. Kemudian apalagi sifatnya tadi yang kalian tulis? Magnet memiliki 2 kutub. Ya, di magnet itu ada 2 kutub. Kutub apa saja? Kutub selatan, utara. Ya, kutub utara dan selatan. Lalu selanjutnya apa lagi? Kutub magnet tidak dapat saling menarik atau akan tolak menolak. Ya, kalau sesama kutubnya dia tidak bisa tarik menarik atau tolak menolak. Maka tadi ketika percobaan dia bisa tolak menolak karena sesama kutubnya, misal kutub utara dengan kutub utara, dia tidak bisa tarik menarik. Jadi dia akan tolak menolak. Nah, yang selanjutnya apa tadi? Sifat magnet tadi? Sifat magnet dapat hilang. Ya, dapat hilang. Sifat magnet itu tidak bisa hilang. Nah, jadi bisa hilang. Kapan dia hilang, Pak? Ketika magnet itu kalian buang atau dibakar di api, kalian ambil lagi, magnetnya akan hilang. Tidak ada lagi magnet. Jadi itu ya. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan di 2 LKPD tadi, baik di LKPD 1 maupun LKPD 2? Jelas ya? Paham semua ya? Baik, kalau paham, sekarang Bapak akan bagikan evaluasi kita. Jadi kita dapat 1 orang 1, jadi masing-masing ya. Evaluasi ya. Nanti kalian bisa menjawabnya. Tulis dulu nama, kemudian hari tanggalnya sini ya. Ya. Kemudian ini pilihan ganda semua. Ayo, yang sudah dapat silakan isi nama, hari dan tanggal. Ayo, agak cepat ya, 5 menit cukup kerjakannya. Karena tadi sudah paham di LKPD ya. Ada yang dapat 2 enggak? Kurang. Hah? Ada yang dapat 2 enggak? Kurang 1 ya? Karena tadi ya dapat. Ini aja. Nah, jadi tulis namanya di sini ya. Ada nama ini ya. Nama misal Ando aja gitu. Rizky. Kemudian hari tanggal Senin, tanggal 11 Desember 2023. Nah, silakan dijawab. Nah, ini sudah cepat. Senin tanggal 11 Desember 2023. Ya, lanjutkan isi soalnya.
Sebelah mana? Di halaman belakang itu ada ya. Belakangnya ini. Nah. Oke. Ya. Depan sudah, belakangnya sudah selesai semua. Coba lihat. Yang belum selesai siapa? Saya sudah Pak. Saya sudah Pak. Sudah Pak. Ini sudah? Pak tunggu dulu ya. Kita sudah? Hari sudah? Iyo sudah? Ando? Rizky sudah? Ya, ya. Sudah semua ya? Nah sekarang Bapak ingin bertanya, di dalam pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan, di bagian mana kalian yang merasa kesulitan? Di bagian mana? Apakah di diskusi, apakah di percobaan, atau apakah saat mempresentasikan? Di bagian mana? Mempresentasikan. Yang lain? Diskusikan. Sini kan kalian merasa sulit, merasa kesulitan. Di mana? Dimas? Diskusi. Nah, jadi di diskusi, kalau di diskusi kan tinggal kerjasama ya. Nah, mempresentasikan tinggal mempresentasikan ke depan. Nah, sudah ada semua di LKPD. Kemudian yang paling kalian senangi di mana? Di mana yang paling kalian senangi? Di mana? Ada enggak yang kalian senangi di pembelajaran kita ini? Apa itu? Apa? Mengerjakannya. Karena apa, Ndo?
Karena berkelompok. Karena ada gambar. Oh, yang lain yang disenangi? Nah, membacanya. Kenapa membacanya? Banyak gambar. Ya, membacanya seru. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Mengisinya. Oke, nah jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian ingat tentang LKPD, pembelajarannya tadi tentang apa? Teks formulir. Ya, itu masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua tadi magnet, itu masuk ke pelajaran apa? IPA. Nah, baik. Nah, jadi tadi sudah Bapak kasih juga soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya ini Bapak lihat semuanya mampu menjawab soal yang Bapak berikan. Nah, semuanya ini hampir benar semua ini. Nah, hampir bisa semua ya. Berarti pembelajaran ini sudah jelas dan bisa dipahami kalian. Ada yang mau ditanyakan di pembelajaran kali ini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak harapkan nanti di rumah kalian bisa belajar lagi ya, bisa mempelajari ini lagi ya. Nah, mempelajari tentang teks formulir dan magnet. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan besok. Dan tadi di awal kita sudah dibuka dengan doa, dan selesai pembelajaran juga kita akhiri dengan doa biar kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Baik, tadi siapa yang memimpin doa? Aduh, sekarang silakan Dimas memimpin doa. Dimas ya. Ya, silakan kemas dulu bukunya. Ya, silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Cek teman-temannya dulu, sudah siap atau belum? Dimas. Ayo, kemas dulu bukunya. Kalau sudah siap, baru boleh mulai berdoa. Nanti dulu, cari jalannya. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya Dimas. Ya, setelah ini kalian boleh pulang ke rumah kalian masing-masing ya. Ya, siapkan.